Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Cerita ini mengisahkan Wati, seorang wanita dari Semarang, telah lama mendambakan kehadiran seorang anak. Bertahun-tahun menikah, berbagai usaha medis dan doa telah ia lakukan, tetapi takdir belum berpihak padanya. Dengan penuh harapan, ia berangkat menunaikan ibadah haji, berdoa di setiap sudut suci Mekah. Di saat tawaf mengelilingi Ka'bah, sebuah keajaiban terjadi, tiba-tiba ia merasa perubahan dalam tubuhnya. Setelah pulang ke Indonesia, ia mendapati dirinya hamil, meski secara medis hal itu dianggap mustahil. Hujan gerimis menyapu kota Semarang ketika Wati melangkah keluar dari rumahnya. Udara dingin membelai kulitnya, tetapi hatinya bergetar bukan karena udara, melainkan karena perasaan haru yang memenuhi relung jiwanya. Setelah bertahun-tahun menabung dan menunggu, akhirnya hari ini tiba, hari di mana ia akan berangkat menunaikan ibadah haji. Sebuah perjalanan yang bukan hanya untuk memenuhi rukun Islam, tetapi juga perjalanan yang syarat dengan harapan. Harapan untuk mendapatkan sesuatu yang selama ini tak kunjung ia miliki, seorang anak. Di ambang pintu, Wati menatap suaminya, Fadil, dengan mata berkaca-kaca. Lelaki itu tersenyum lembut, meski di balik senyumnya ada kesedihan yang tak terucap. Mereka telah menikah lebih dari 15 tahun, tetapi rahim Wati tak pernah mampu memberi kehidupan. Berbagai cara sudah mereka coba, dari pengobatan medis hingga doa-doa di sepertiga malam, tetapi takdir seolah enggan berpihak. Kini, Wati membawa doa terakhirnya ke tempat yang paling suci, berharap Allah menjawabnya dengan keajaiban. Di bandara, suasana riuh oleh keluarga yang melepas kepergian sanak saudara. Wati memeluk ibunya erat, merasakan kehangatan yang seketika membanjiri jiwanya. "Doakan aku, Bu, doakan agar Allah mengabulkan doa ini," bisiknya lirih, suaranya hampir hilang ditelan isakan. Ibunya mengangguk, menahan air mata yang siap tumpah. Ketika pesawat mulai mengudara, Wati menutup mata dan meresapi perjalanannya. Dalam hatinya, ia terus berdoa, mengulang-ulang permohonannya seperti mantra. "Ya Allah, jika ini adalah takdirku, jika Engkau mendengar tangisku selama ini, maka berikanlah aku seorang anak." Tangannya menggenggam erat tasbih, bibirnya bergetar dalam zikir panjang. Setibanya di Madinah, perasaan Wati seakan berubah. Ia merasakan kedamaian yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di hadapannya, Masjid Nabawi berdiri megah, memancarkan cahaya yang menenangkan jiwanya. Saat pertama kali menginjakkan kaki di dalamnya, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Seolah ia telah tiba di rumah yang selama ini ia rindukan. Malam itu, di Raudah, taman surga di dalam Masjid Nabawi, Wati sujud begitu lama. Ia menangis di antara doa-doanya, merasakan betapa kecil dirinya di hadapan Sang Khalik. Setiap tetes air mata yang jatuh adalah untaian harapan yang tak terucap. "Ya Allah, jika Engkau berkenan, izinkan aku merasakan menjadi seorang ibu. Berikan aku keturunan yang akan menyejukkan hatiku," bisiknya dengan suara bergetar. Perjalanan menuju Mekah semakin mendekat. Saat bas yang membawanya bergerak melewati padang pasir yang luas, Wati merenung dalam diam. Hatinya penuh harap, tetapi juga dihantui ketakutan. Bagaimana jika doanya kembali tak dikabulkan? Bagaimana jika ia harus pulang dengan kehampaan seperti sebelumnya? Namun, ia segera menepis pikiran itu. Ia datang dengan keimanan, dan ia ingin pulang dengan keimanan yang lebih kuat. Matahari Mekah bersinar terik saat ia tiba di kota suci. Masjidil Haram berdiri dengan kemegahan yang membuat lututnya lemas. Saat pertama kali melihat Ka'bah, jantungnya berdegup kencang. Ia tak pernah membayangkan betapa luar biasa perasaan ini. Langkahnya terasa ringan, seolah seluruh beban hidupnya perlahan memudar dalam keagungan rumah Allah. Malam itu, Wati duduk di dekat Ka'bah, menyandarkan kepalanya di atas sajadah. Ia memperhatikan orang-orang yang bertawaf dengan penuh kehusyukan, seolah mereka semua sedang berbisik langsung kepada Sang Pencipta. Ia tahu, besok ia akan melakukan hal yang sama, mengitari Ka'bah dengan doa yang sama, dengan harapan yang sama. Sebelum tidur, ia memegang perutnya yang kosong, membayangkan bagaimana rasanya jika suatu hari nanti ada kehidupan yang tumbuh di dalamnya. "Ya Allah," bisiknya sebelum matanya terpejam, "jika Engkau menghendaki, jadikanlah perjalanan ini awal dari sebuah keajaiban." Pagi itu, udara di sekitar Masjidil Haram masih sejuk, meski perlahan sinar matahari mulai menyapu kota suci. Wati berdiri di pelataran Ka'bah, matanya menatap lurus ke arah bangunan suci itu dengan penuh haru. Hatinya gemetar, seakan setiap doanya mengalir langsung ke langit. Ia mengangkat kedua tangannya, memejamkan mata, dan membiarkan air matanya jatuh begitu saja. "Ya Allah, aku datang dengan segala kelemahanku. Aku datang dengan doa yang sama, harapan yang sama. Jika memang Engkau berkehendak, maka jadikanlah rahimku tempat bagi kehidupan yang Engkau titipkan," bisiknya lirih. Selama menjalani ibadah haji, Wati mengisi setiap detik dengan doa dan pengharapan. Di Arafah, ia berdiri dalam khusyuk, mengangkat tangan begitu lama hingga bahunya terasa pegal. Di Musdalifah,
Ia menengadah ke langit malam yang bertabur bintang, merasa begitu kecil di hadapan kebesarannya. Setiap langkah kakinya dalam ritual haji dipenuhi keyakinan bahwa ia sedang berjalan menuju takdir yang telah lama ia nantikan. Namun, jauh di dalam hatinya, ada ketakutan yang belum sepenuhnya sirna, takut bahwa ia akan pulang tanpa jawaban, takut bahwa harapannya akan kembali menjadi mimpi kosong. Malam terakhir sebelum tawaf wada, Wati kembali duduk di dekat Ka'bah, membiarkan kesunyian menyelimuti hatinya. Ia melihat banyak jemaah yang menangis terseduh, merasa berat meninggalkan tanah suci. Ia pun merasakan hal yang sama, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang mengusik jiwanya, perasaan bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk meminta dengan segenap hati. Dengan gemetar, ia meletakkan tangannya di perutnya yang selama ini kosong, lalu berbisik, "Jika memang ini waktunya, maka cukupkanlah aku dengan kasih-Mu. Jika Engkau berkenan, berikan aku tanda bahwa doaku telah Kau dengar." Angin berembus lembut, seolah membelai tubuhnya dengan ketenangan yang tak biasa. Wati menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Ka'bah sekali lagi sebelum beranjak pergi. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari saat ia menjalani tawaf perpisahan. Namun, jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang berbeda kali ini, sebuah keyakinan bahwa Allah telah mendengar doanya, bahwa perjalanan ini akan berakhir dengan sebuah keajaiban yang tak pernah ia duga. Malam itu, langit di atas Masjidil Haram terselimuti bintang, menyinari kerumunan jemaah yang tengah bersiap menyambut momen tawaf terakhir. Wati, dengan hati penuh harap dan doa yang terus mengalun dalam benaknya, melangkah perlahan ke area tawaf. Suasana sakral dan keheningan yang mendalam membuatnya merasa seolah waktu berhenti, seakan setiap detik adalah anugerah yang tak ternilai. Saat memulai perjalanannya mengelilingi Ka'bah, Wati merasa setiap langkahnya seolah disertai dengan bisikan halus yang menuntunnya. Di tengah riuh doa dan zikir yang mengalun serempak, hatinya seakan berdetak lebih cepat, dan setiap putaran membawa serta getaran spiritual yang luar biasa. Ia menengadah, seolah ingin menyentuh keagungan langit, dan merasakan kehadirannya yang begitu nyata dalam setiap nafasku. Di tengah perjalanan tawaf itu, tiba-tiba Wati merasakan sesuatu yang aneh dan menggetarkan, sebuah kehangatan lembut yang menyebar dari dalam dirinya. Getaran itu bukan hanya sensasi fisik, melainkan sebuah pesan ilahi yang menyiratkan keajaiban. Tubuhnya terasa ringan, seolah beban yang telah lama ia pikul perlahan terlepas, dan dalam keheningan momen itu, ia yakin bahwa doanya telah menemukan jawabannya. Setelah menyelesaikan rangkaian tawaf, Wati berhenti sejenak di tengah kerumunan, matanya berkaca-kaca karena campuran haru dan takjub. Ia merasakan ketenangan mendalam yang menyelimuti setiap hela nafasnya, seolah seluruh alam semesta ikut merayakan keajaiban yang baru saja terjadi. Dalam keheningan malam yang suci itu, ia berbisik penuh syukur, "Terima kasih ya Allah, Engkau telah menjawab doaku." Momen itu, begitu sederhana namun penuh makna, menandai awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah meninggalkan kehangatan dan cahaya suci Masjidil Haram, Wati merasakan beban di dadanya seakan telah terangkat. Di perjalanan pulang, setiap kilasan momen tawaf yang baru saja ia jalani terus terngiang dalam pikirannya. Namun, yang paling mengejutkan adalah perasaan aneh yang mulai menyelinap ke dalam dirinya, sebuah getaran hangat yang membuatnya yakin bahwa keajaiban malam itu telah meninggalkan jejak yang tak kasat mata. Di balik senyum syukur yang terpancar, ia menyimpan rahasia kecil yang membuat hatinya berdebar-debar, seakan menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebahagiaan yang tersembunyi. Setibanya di tanah kelahirannya, Semarang, segala sesuatu tampak berbeda. Meski kota itu sama, Wati kini memandangnya dengan pandangan baru, seolah setiap sudutnya mengisahkan harapan dan doa yang selama ini terpendam. Di antara keramaian dan kehangatan sambutan keluarga, ia mulai merasakan perubahan pada tubuhnya yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Rasa lelah yang dulu menjadi teman setia kini tergantikan oleh keajaiban lembut yang menggetarkan, membuat setiap napas terasa penuh makna. Keraguan pun menghampiri, diselimuti kekaguman dan kecemasan atas pertanda yang datang begitu mendadak. Di balik malam-malam yang hening, Wati dan suaminya, Fadil, duduk bersama mengulas setiap momen yang terjadi di tanah suci. Fadil, dengan pandangan campur aduk antara takjub dan cemas, mendengarkan kisah istrinya yang penuh haru dan keyakinan. Mereka saling bertukar tatapan, di mana air mata kebahagiaan dan harapan mengalir tanpa terkendali. Dalam diam, Wati menyadari bahwa perjalanan panjang dan penuh liku ini mungkin telah membuka lembaran baru dalam hidupnya, sebuah awal yang akan mengukir keajaiban tak terduga dalam takdir mereka. Beberapa minggu setelah kepulangan dari Tanah Suci, perubahan kecil namun nyata mulai terasa pada diri Wati. Rasa lelah yang dulu hanya tanda perjalanan panjang, kini disertai dengan rasa mual dan detak jantung yang tidak biasa. Meskipun masih menyimpan keraguan dan kekhawatiran, ia semakin yakin bahwa keajaiban yang dirasakannya di Masjidil Haram telah meninggalkan bekas yang lebih dari sekadar perasaan spiritual. Setiap malam, di tengah sunyi, ia merasakan kehangatan yang tak terjelaskan di perutnya, seolah-olah doa-doa yang selama ini dipanjatkan akhirnya menemukan jawabannya.
Dengan perasaan yang campur aduk antara harap dan gentar, Wati memutuskan untuk menemui dokter di klinik terdekat. Fadil, yang telah lama menyaksikan perjuangan dan penantian istrinya, menemaninya dengan langkah penuh dukungan. Di ruang periksa yang sederhana, suasana mendadak berubah serius ketika dokter memeriksa kondisi Wati. Tatapan dokter yang awalnya penuh keraguan, perlahan berubah menjadi ekspresi takjub setelah melihat hasil pemeriksaan yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang tak terduga di dalam rahimnya. Mendengar kabar tersebut, air mata mengalir tanpa tertahankan dari wajah Wati. Dokter, yang sebelumnya mengungkapkan kemungkinan kecil untuk kehamilan, kini dengan jelas menjelaskan bahwa Wati tengah mengandung seorang anak. Suasana ruang periksa dipenuhi keheningan yang mendalam, seolah seluruh dunia berhenti sejenak menyaksikan mukjizat yang terjadi. Fadil memeluk Wati erat, membagikan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di balik rasa syukur yang meluap, keduanya juga menyadari betapa perjalanan panjang dan doa-doa tulus mereka telah menghasilkan keajaiban yang melebihi segala harapan. Meninggalkan klinik dengan hati yang ringan dan jiwa yang penuh harap, Wati dan Fadil menyadari bahwa babak baru telah terbuka dalam kehidupan mereka. Setiap langkah menuju rumah kini terasa lebih bermakna, karena membawa janji tentang kehidupan yang akan segera menghiasi hari-hari mereka. Meskipun keraguan dan kekhawatiran masih sesekali menyelinap, keyakinan bahwa keajaiban telah menapaki jalan mereka memberikan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Di antara bisikan doa dan harapan, mereka tahu bahwa perjalanan ini bukanlah sekadar ujian, melainkan anugerah yang telah dirancang dengan keindahan tak terduga. Kabar kehamilan Wati menyebar dengan cepat di tengah gemuruh bisik-bisik di kampung halaman Semarang. Mulai dari tetangga, kerabat, hingga teman-teman lama, semua mendengar berita mukjizat yang seolah datang dari langit. Wati yang selama ini dikenal sebagai sosok sederhana, kini mendadak menjadi pusat perhatian dan perbincangan hangat. Desas-desus tentang keajaiban yang mengubah hidupnya mengalir di setiap sudut, menyisakan jejak haru dan keheranan di hati setiap pendengarnya. Sebagian orang menyambut berita tersebut dengan penuh syukur, menganggap kehamilan Wati sebagai bukti bahwa doa tulus selalu menemukan jalan menuju rahmatnya. Mereka melihat ini sebagai anugerah yang mengembalikan harapan bagi pasangan yang telah lama berjuang dalam keputusasaan. Namun, tidak sedikit pula yang menyuarakan keraguan dan kecemburuan, mempertanyakan keaslian dari kabar yang begitu luar biasa itu. Di antara sorotan dan komentar yang datang, terdengar pula bisikan bahwa berita ini hanyalah rekayasa untuk menarik simpati dan perhatian. Tak lama kemudian, kabar tersebut merambah ke ruang-ruang publik, bahkan media lokal pun tak luput untuk menyorot. Wartawan datang dengan segudang pertanyaan, mendatangi Wati dan Fadil untuk mengungkap seluk-beluk perjalanan yang penuh haru ini. Di tengah lautan pertanyaan, Wati dengan tulus menceritakan perjalanan spiritualnya, doa-doa yang dilantunkan di tiap sudut tanah suci dan keyakinan mendalam yang menyertai setiap langkahnya. Fadil, meski tampak tenang di depan kamera, menyembunyikan kekhawatiran akan bayang-bayang sorotan yang bisa mengusik keindahan momen suci ini. Di balik keramaian dan sorotan yang tak kunjung reda, Wati dan Fadil belajar saling menguatkan hati. Mereka menyadari bahwa keajaiban yang terjadi adalah hadiah yang harus disyukuri, meski harus ditempuh di tengah badai cemoohan dan keraguan. Setiap pelukan hangat dan doa yang dipanjatkan bersama menjadi penawar atas kegelisahan yang menghinggapi. Di tengah hiruk-pikuk opini masyarakat, keyakinan bahwa Allah telah mengirimkan keajaiban untuk menerangi hari-hari mereka, menjadi benteng yang kokoh untuk menghadapi segala tantangan. Di tengah gemuruh sorotan dan bisik-bisik yang terus mengalir, Wati mulai merasakan getaran keraguan yang mengusik ketenangannya. Meskipun kehamilannya telah dipandang sebagai mukjizat oleh banyak orang, ada segelintir pihak yang mempertanyakan keabsahannya dan menyematkan stigma bahwa semuanya hanyalah rangkaian kebetulan belaka. Ujian keimanan pun tiba ketika komentar pedas dan cemoohan mulai menghampiri setiap langkahnya. Menggoyahkan fondasi keyakinan yang selama ini ia pegang erat, tekanan itu tidak hanya datang dari luar, melainkan juga dari dalam diri sendiri. Wati mulai bertanya-tanya apakah seluruh perjalanan panjang dan doa-doanya selama di Tanah Suci benar-benar telah dijawab, ataukah ini hanya fatamorgana belaka. Malam-malamnya dipenuhi kecemasan, di mana ia merunduk dalam keheningan sambil menangisi perasaannya yang semakin rapuh. Di balik wajahnya yang penuh haru, tersimpan pergolakan batin yang mencoba menolak kenyataan pahit dari keraguan yang mulai menyelimuti. Fadil, sebagai pendamping setia, berusaha menjadi sandaran di tengah badai ujian keimanan ini. Ia selalu ada untuk menguatkan Wati, mengingatkannya akan perjalanan suci yang telah mereka lalui bersama dan betapa tulusnya doa-doa yang terlantun di hadapan Sang Pencipta. Meski begitu, beban cemoohan dan tekanan sosial membuat perdebatan sengit di antara kerabat dan tetangga, menambah kerumitan emosi yang harus dihadapi oleh pasangan ini. Setiap argumen dan tatapan penuh skeptis seolah menantang keyakinan mereka untuk terus bertahan dalam iman yang tak tergoyahkan. Di tengah pergolakan tersebut, suatu malam yang sunyi, Wati menarik napas dalam-dalam dan berlutut di ruang tamu yang remang. Dengan mata terpejam dan hati yang mulai menemukan kembali kekuatan, ia mengangkat tangan, memohon kehadiran dan petunjuk Allah.
Ya Allah, berilah aku kekuatan untuk tetap teguh dalam keimanan, dan tuntunlah aku dalam menghadapi setiap cobaan ini, bisiknya penuh haru. Dalam keheningan itu, seakan angin pun ikut berbisik, membawa pesan bahwa setiap ujian adalah jalan menuju pencerahan, dan bahwa keajaiban sejati terletak pada kekuatan iman yang tumbuh meski badai menerpa. Di tengah malam yang hening, Wati terlelap dan dibawa ke dalam mimpi yang begitu hidup dan penuh simbol. Di dalam mimpinya, ia bertatap muka dengan sosok wanita bersinar, berpakaian putih dengan aura keemasan yang memancar lembut. Sosok itu berbicara dengan suara lembut namun penuh wibawa, menyampaikan bahwa doa-doa tulusnya telah menemukan jawaban, namun ada pesan yang jauh lebih dalam yang belum pernah ia bayangkan. Dalam bayangan mimpinya, Ka'bah dan langit malam bersatu, seolah mengisyaratkan bahwa mukjizat yang menimpa dirinya memiliki makna yang lebih agung dari sekadar harapan pribadi. Sosok misterius itu kemudian mengungkapkan sebuah rahasia yang mengguncang keyakinan Wati. Ternyata, kehamilannya bukanlah semata-mata anugerah atas doa-doanya, melainkan bagian dari rencana ilahi yang telah tertulis jauh sebelum ia menginjakan kaki di tanah suci. Dalam bisikan yang nyaris tidak terdengar, sang sosok menyatakan bahwa garis keturunan Wati menyimpan sebuah takdir kuno, sebuah nubuatan tentang kelahiran seorang anak yang akan membawa perubahan besar dan menuntun umat ke jalan kebenaran. Pesan itu membuat Wati terperangah. Selama ini ia menganggap perjuangannya sebagai perwujudan harapan pribadi, namun kini ia sadar bahwa hidupnya terhubung dengan misteri dan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Ketika fajar mulai menyingsing, Wati terbangun dengan jantung berdegup kencang, diselimuti campuran rasa takjub, takut, dan kebingungan. Ia menyadari bahwa keajaiban yang menimpa dirinya telah membuka pintu menuju takdir yang selama ini tersembunyi dalam garis keturunannya, mengubah seluruh persepsi tentang mukjizat yang ia alami. Di ambang realitas dan ilusi, ia bertanya-tanya, apakah keajaiban ini semata jawaban atas doanya, atau sudah lama ditetapkan sebagai bagian dari rencana ilahi yang mengharuskannya memikul beban dan harapan umat. Dengan perasaan campur aduk itu, Wati tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi, dan perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di tengah malam yang hening dan penuh harapan, Wati merasakan ketegangan yang tak tertahankan. Setiap detik menjelang kelahiran ibunya dipenuhi doa dan harapan yang selama ini ia rangkai dengan sepenuh hati. Di ruang bersalin yang diterangi cahaya lembut, keheningan seakan menyelimuti seluruh ruangan, seolah alam semesta ikut menantikan momen keajaiban itu. Wati, dengan segala perjuangan dan ujian keimanan yang telah dilaluinya, kini berdiri di ambang pertemuan dengan takdir yang selama ini tersembunyi di balik mimpi dan petunjuk ilahi. Detik-detik yang sangat menentukan tiba ketika sang bayi pun lahir. Namun, apa yang terjadi di ruang bersalin melampaui segala logika dan pengetahuan duniawi. Saat dokter hendak mengeluarkan sang bayi, seketika cahaya keemasan memancar samar dari tubuh kecil itu, dan seolah segenap ruangan terhenti sejenak. Tanda lahir yang tidak biasa, sebuah corak bercahaya di punggungnya, menjadi bukti nyata bahwa anak ini bukanlah kelahiran biasa. Kesaksian itu membuat para dokter dan keluarga tercengang, sementara Fadil, yang selama ini setia mendampingi Wati, menyadari bahwa rahasia yang telah lama tersembunyi kini mulai terbuka. Di tengah keheningan dan keajaiban yang masih menyelimuti ruang bersalin, seorang tetua yang hadir secara tiba-tiba mendekat dengan mata berkaca-kaca. Dengan suara bergetar, ia menyatakan bahwa tanda lahir sang bayi adalah lambang dari nubuatan kuno yang telah lama diturunkan dalam keluarga, mengisyaratkan bahwa garis keturunan Wati ternyata terikat pada takdir besar yang juga melibatkan Fadil secara mengejutkan. Ternyata, selama ini Fadil pun menyimpan rahasia leluhur yang telah lama terlupakan, sebuah warisan ilahi yang menyatukan kedua jiwa dalam rencana yang lebih agung. Di hadapan keajaiban yang mengaburkan batas antara dunia manusia dan ilahi, Wati dan Fadil kini menyadari bahwa kelahiran anak mereka bukan hanya jawaban atas doa, melainkan awal dari perjalanan baru yang akan mengguncang dan mengubah nasib umat manusia. Di tengah euforia perayaan dan pujian atas mukjizat kelahiran sang buah hati, Wati dan Fadil mulai merasakan keheningan yang menyelimuti momen kebahagiaan mereka. Suasana hangat keluarga dan kerabat perlahan berubah menjadi kekosongan penuh pertanyaan ketika seorang tetua yang selama ini dianggap sebagai penjaga kearifan leluhur mendekati mereka dengan pandangan penuh arti. Dengan suara serak dan bergetar, sang tetua memperingatkan bahwa tanda bercahaya pada bayi itu bukan semata simbol keberkahan, melainkan juga merupakan pertanda dari beban takdir yang belum pernah tersingkap sebelumnya. Pesan itu menggema dalam hati mereka, menyisakan secercah keraguan di balik sorak-sorai kegembiraan. Dalam keheningan malam yang menyusul, Fadil dengan berat hati mengungkapkan sebuah rahasia lama yang tersimpan dalam buku harian keluarganya. Di antara lembaran-lembaran usang dan tulisan tangan yang pudar, tersurat nubuatan kuno bahwa tanda cahaya yang menyelimuti sang bayi merupakan lambang dari kekuatan besar, suatu kekuatan yang, bila tidak dikelola dengan bijak, bisa membawa kehancuran bagi keturunan mereka. Dokumen itu mengungkapkan bahwa anak tersebut ditakdirkan menjadi penentu masa depan, namun nasibnya terjalin rapat dengan pilihan antara cahaya dan kegelapan. Rahasia ini mengguncang keyakinan Fadil, yang selama ini mengira bahwa keajaiban kelahiran sang buah hati hanyalah anugerah semata,
bukan pula ujian berat yang harus mereka hadapi bersama. Plot twist yang paling mengguncang terjadi ketika Wati, dalam sebuah momen keheningan yang mendalam, menyadari adanya bekas tanda serupa pada lengannya, bekas yang selama ini tersembunyi di balik kulitnya. Ternyata, rahasia yang selama ini disembunyikan oleh leluhur Fadil juga mengalir dalam darahnya sendiri. Kesadaran bahwa kedua insan itu telah terikat oleh takdir ilahi, baik melalui kehadiran bayi maupun bekas tanda yang menghubungkan mereka, membuka tabir sebuah kenyataan yang tak terduga. Mukjizat yang mereka rayakan ternyata menyimpan paradoks, keajaiban doa yang membawa harapan sekaligus mengundang ujian berat, dan pilihan yang harus mereka ambil, menerima beban dan keagungan takdir yang telah tertulis, atau melawan arus nasib yang telah lama diatur oleh kekuatan yang lebih besar.